guys, balik lagi di Buye Channel. Jangan lupa ya guys, sebelum kalian tonton video ini, kalian sudah klik tombol subscribe dan aktifin notifikasinya guys, oke? Oke. Pada kesempatan ini guys, saya ingin memberikan video tutorial kepada kalian semua bagaimana tips untuk mengetahui kerusakan pada kulkas inverter LG. Karena kulkas inverter ini sering indikasi error pada kulkas ini ya guys. Jadi di sini saya akan memberikan tips dan tutorial bagaimana cara mengetahui kerusakannya dengan mudah. Tapi sebelum itu saya harapkan kalian sudah klik tombol subscribe ya guys. Oke, langsung saja kita cek videonya ya guys. Baik guys, di sini kita langsung saja menganalisa kerusakan kulkas 2 pintu inverter LG ya. Di sini keterangan dari konsumennya, kulkasnya tidak dingin dan di sini kita coba rasakan. Di bagian bawah tidak ada terasa dingin dan juga kita cek di bagian atasnya guys, juga tidak ada terasa dingin ya guys. Jadi di sini kita akan coba mengecek di mana terjadi permasalahan pada kulkas ini guys. Dan di sini kita lihat kipas fan freezernya dia normal ya guys, tidak ada masalah. Jadi karena hal itu guys, di sini kita coba membuka di bagian PCB-nya untuk mengecek apakah ada indikasi error di PCB ya guys. Karena biasa pada kulkas inverter apabila terjadi permasalahan dia akan error ya guys. Jadi untuk kita mengetahui hidup atau tidaknya kompresornya, di sini kita akan meletakkan tang ampere di aliran listriknya guys untuk mempermudah kita, sehingga kita mengetahui apakah kompresornya bekerja atau tidak guys. Oke, sudah kita cantolkan, langsung saja kita hubungkan kulkasnya langsung ke listrik ya guys. Di sini kalian bisa lihat guys, ada kedipan error pada PCB-nya, di mana lampu sebelah kanan itu adalah indikasi LED 2 ya. Di situ terdapat kedipan 2 kali pada LED 2. Di sini kita langsung bisa melihat acuan errornya di nameplate belakang bodi kulkasnya guys. Di lingkaran putih ini saya sudah menandain ada indikasi permasalahan knob untuk temperatur suhunya di bagian refrigeratornya ya guys. Jadi kemungkinan adanya putus atau hubung singkat di daerah situ. Dan di sini saya perhatikan juga kompresor tidak hidup ya guys, karena belum 7 menit. Tapi untuk mempersingkatnya kita bisa buka tutup pintu selama 7 kali guys. Oke guys, sudah 7 kali kita buka tutup pintu. Seharusnya apabila kompresornya normal dia akan hidup ya. Di sini kompresornya tetap 0. Dan dapat kalian lihat ada kedipan 7 lagi di LED satunya guys. Berarti ada 2 permasalahan pada kulkas ini guys. Dan apabila kalian melihat di nameplate belakang kulkasnya, kedipan 7 pada LED 1 ada indikasi short di bagian IPM-nya ya guys. IPM itu IC penggerak kompresornya. Jadi di sini langsung saja kita cabut kulkasnya. Dan di sini kita akan mengukur knob dialnya atau settingan temperatur atau termostatnya guys, apakah memang benar rusak atau tidak. Karena indikasi error di PCB menandakan ada kerusakan di bagian ini ya guys. Jadi di sini kita memastikannya, kita akan buka dan kita akan ukur suhunya guys. Maksud saya kita akan ukur alat temperatur suhu termostatnya guys. Sini kita buka terlebih dahulu semua rak yang ada dalam kulkas ya guys. Kalau buat itu. Jadi di sini jelas ya guys, kalian bisa lihat kita atur multi dikali ohmmeter dan juga kita ukur. Nah, ukur lagi. Tahanan pada knob dialnya. Di sini ada tahanannya ya, tidak putus atau tidak short. Jadi kemungkinan knob dialnya ini bagus guys.
Jadi jelas permasalahannya karena PCB-nya udah hang ya guys. Jadi dia tidak bisa akurat mengetahui baik atau tidaknya komponen pada kulkas inverter ini guys. Jadi jelas permasalahannya sudah clear. Ada permasalahan di PCB, dia hang karena knobnya dia ada indikasi rusak padahal tidak ya guys. Setelah kita ukur knob dialnya normal atau bagus guys. Oke, di sini kita rapikan kembali, kita pasang seluruh baut dan juga rak kulkas untuk kita lakukan pengecekan pada komponen lainnya guys. Karena kemungkinan besar pun karena listrik yang tidak stabil bisa menyebabkan juga terjadi permasalahan pada kompresornya guys. Karena tadi ada kedipan 7 ya. 7 pun itu udah menandakan ada permasalahan di PCB-nya guys. Karena IC IPM kan terdapat di modul PCB-nya. Ya udah mengindikasikan error. Cuman kita tidak bisa hanya menganalisa hanya itu saja guys. Kita harus pastikan juga kompresornya apakah benar-benar bagus atau tidak ya guys. Dari mana? Atas. Oke guys, keraknya sudah kita pasang semua. Langsung aja kita lakukan pengecekan yang lain. Apa tuh guys? Kucing. Oh lah, kucingnya masuk ke dalam guys. Dia mungkin kepanasan di luar ya guys. Jadi dia masuk ke dalam. Masuk mulai dari dalam kulkas nih bu. Oke guys, kita kembali lagi kepada topik. Sebelumnya kita sudah diganggu sama kucing hitam tadi ya guys. Dia masuk dan mengganggu kita mengecek kulkas ini. Di sini kita kembali mengecek di area kompresor guys. Karena biasa jadi kompresornya pun rusak juga ya guys. Oke, di sini dapat kalian lihat kami ukur tahanan di UVW atau kabel 3 yang menuju kompresor. Jelas terdengar suara short ya guys pada kompresornya rusak. Tang ampere kita. Jadi jelas sekali kompresornya pun juga rusak guys. Oke guys, karena setelah kita lakukan pengecekan pada kulkas ini, kita sudah mengetahui kerusakannya. Di sini kita mulai kembali lagi rapikan kulkasnya ya guys. Dan di sini teman saya kebingungan dia minta bautnya di mana. Mungkin dibawa lagi sama kucing hitam ini ya guys. Karena kucingnya agak sedikit bandel. Tak sama kucing ini loh, nggak tahu dia rondoknya. Hari, nih. Jadi apa yang rusak Pak Bos? Rusaknya kucingnya. Kucingnya? Ya. Jadi guys, mungkin itu saja pengalaman kami pada saat ini saat mengalami permasalahan pada kulkas 2 pintu LG inverter. Jadi semoga yang kami berikan ini bisa menjadikan referensi dan acuan kalian apabila juga mengalami permasalahan pada kulkas inverter LG ya guys. Jadi guys, jelas ya, kita dapat mengetahui kerusakan pada kulkas inverter LG dengan melihat indikasi errornya, tetapi jangan langsung kita mengacu pada indikasi error yang ada di nameplate-nya guys. Kita harus pastikan terlebih dahulu komponen yang dicurigai terjadi indikasi kerusakan pada PCB-nya. Seperti tadi contohnya dia mengindikasikan ada permasalahan di knob dial di bagian depan untuk settingan temperaturnya. Ternyata setelah kita ukur, temperaturnya itu normal. Berarti ada indikasi PCB-nya itu ngehang ya guys, atau tidak dapat beroperasi dengan normal atau dengan baik. Karena di sini saya dapat informasi dari konsumennya sebelum terjadi kerusakan itu ada terjadi listrik yang tidak stabil di rumahnya guys. Sehingga terjadi mungkin banyak jadinya kerusakan pada kulkasnya, termasuk juga PCB dan juga kompresornya sudah short guys. Jadi guys, semoga video yang saya berikan ini bermanfaat untuk kalian, mempermudah kalian mengetahui kerusakan di kulkas inverter LG. Jadi guys, itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Jangan lupa klik tombol subscribe dan komen sebanyak-banyaknya guys. Oke? Sampai jumpa guys!